Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kimi Zero episode ketiga. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dibuka dengan diperlihatkan lanjutan episode sebelumnya, yang mana di sini Ryuto merasa sangat terkejut karena orang yang ia taksir dulu kini pindah ke SMA yang sama dengan dirinya. Gadis tersebut bernama Kurose Maria. Tidak hanya itu, di sini para murid pun terlihat cukup kegirangan karena Maria yang terlihat sangat cantik dan juga menawan. Dan meskipun awalnya Ryuto teringat dengan masa lalunya ketika ditolak oleh Maria, namun ia saat ini harus bersikap biasa saja kepada Maria karena Ryuto saat ini telah berpacaran dengan Runa. Lantas yang membuat Ryuto merasa agak terkejut karena tiba-tiba wali kelasnya menyuruh Maria duduk di sebelahnya karena kebetulan bangku tersebut sedanglah kosong. Lalu tak lama kemudian ketika jam pelajaran kosong, di sini Maria baru mulai menyapa Ryuto karena ia sempat merasa khawatir jika dirinya malah salah orang. Dan setelah itu Maria pun terlihat cukup senang karena ia bisa bertemu lagi dengan Ryuto yang dulu pernah duduk bersebelahan dengan dirinya. Namun di sini Ryuto memilih untuk menjauhi Maria karena ia khawatir Maria akan membahas tentang masa lalu di saat Ryuto yang kala itu ditolak oleh Maria. Beberapa saat pun berlalu. Ketika jam pulang sekolah, di sini tiba-tiba Ryuto dikejutkan dengan kedatangan Nikoru yang berada tepat di depan pintu kelas. Lantas di sini Nikoru meminta Ryuto untuk ikut bersamanya ke sebuah rumah makan karena Nikoru ingin membahas sesuatu dengan Ryuto. Lalu sesampainya mereka di rumah makan, di sini Ryuto terlihat agak ketakutan sebab dirinya sempat mengira bahwa Nikoru akan meminta dirinya untuk putus dengan Runa karena ia merupakan pria cupu di sekolah ini. Lalu setelah Nikoru menghabiskan kentang gorengnya, di sini Nikoru membahas tentang hari ulang tahun dari Runa yang akan tiba pada hari Minggu depan. Yang mana Nikoru tidak ingin Ryuto malah mengecewakan Runa di saat hari spesial dari Runa. Dan di sini awalnya Nikoru merasa agak ragu terhadap Ryuto karena Ryuto yang belum tahu tentang hari ulang tahun dari Runa. Lantas di sini Ryuto pun mencoba meminta saran kepada Nikoru tentang hadiah yang cocok untuk Runa nanti. Dan karena sebenarnya Nikoru merupakan sahabat dekat dari Runa, sehingga di sini Nikoru pun akhirnya bersedia membantu Ryuto untuk memberitahukan hal apa saja yang disukai Runa. Lalu di saat Ryuto yang sedang mengobrol dengan Nikoru, tiba-tiba ada orang yang sedang membuntuti mereka dan mengambil gambar mereka dari kejauhan. Lalu keesokan harinya ketika Ryuto berangkat ke sekolah, tiba-tiba ia dikejutkan dengan Runa yang saat ini sudah mencekatnya di stasiun. Namun yang lebih mengejutkannya lagi, di sini Runa menunjukkan sebuah foto kepada Ryuto ketika Ryuto sedang bersama dengan Nikoru kemarin. Ryuto yang mengetahuinya pun tidak bisa mengelaknya karena kemarin dirinya benar-benar sedang bersama Nikoru. Lantas di sini Ryuto pun mencoba mengalihkan pembicaraan dengan ia yang ingin mengajak Runa pergi jalan-jalan pada hari Minggu depan agar Ryuto bisa merayakan hari ulang tahun dari Runa sesuai dengan saran yang diberikan Nikoru kemarin. Runa yang mendengarnya pun spontan menyadari bahwa alasan Ryuto yang bertemu dengan Nikoru karena ingin membahas tentang hari ulang tahun dari dirinya. Dan karena merasa agak tenang, saat ini Runa pun bergegas pergi ke sekolah terlebih dulu agar mereka tidak ketahuan berpacaran dengan teman-teman yang lain. Dan di sini sepertinya Ryuto pun menyadari bahwa sepertinya Runa sempat merasa cemburu ketika tahu dirinya sedang bersama dengan Nikoru. Hal ini dikarenakan baru pertama kalinya Ryuto melihat perubahan ekspresi dari Runa tadi. Waktu jalan-jalan pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Runa yang merasa sangat senang karena Ryuto mengajaknya pergi ke Harajuku yang merupakan salah satu pusat butik di sana. Yang mana berkat saran dari Nikoru, akhirnya Ryuto bisa membuat Runa merasa senang pada hari ini. Lalu setelah itu Ryuto mengajak Runa pergi ke toko minuman untuk membeli sebuah es boba. Dan sekali lagi berkat saran dari Nikoru, di sini Runa terlihat sangat senang karena es boba merupakan minuman favoritnya. Lalu di sini Runa dibuat terkejut dengan Ryuto yang tiba-tiba mengeluarkan sebuah tena dari daerah ini yang merupakan buatan tangan dari Ryuto sendiri.
yang mana sebelum mereka datang ke sini, rupanya Ryuto sudah melakukan survei ke berbagai toko minuman agar dirinya bisa menemukan tempat yang cocok untuk Runa sebagai perayaan hari ulang tahun dari Runa pada hari ini. Runa yang mengetahuinya pun spontan merasa sangat senang karena baru pertama kalinya ia berpacaran dengan seorang pria yang terlihat sangat serius melakukan hal ini untuk dirinya. Dan di sini Ryuto pun juga terlihat sangat senang karena usahanya sejak beberapa hari yang lalu bisa membuat Runa merasa senang. Lalu setelah itu mereka pun pergi ke berbagai toko minuman lagi sesuai dengan beberapa tempat yang telah disurvei oleh Ryuto yang tentu menurutnya sangat recommended. Kemudian ketika Runa tengah meminum es boba miliknya, di sini Runa meminta Ryuto untuk mencicipi minumannya karena menurutnya varian yang ia pilih terasa sangat enak. Dan setelah mencicipinya, di sini Ryuto pun merasa sangat senang karena ia bisa berbagi minuman dengan Runa. Namun yang membuat Ryuto merasa baper karena di sini Runa mengatakan kepada Ryuto bahwa yang mereka lakukan saat ini sama saja dengan kisu tak langsung. Hari pun semakin sore. Setelah mereka mencicipi berbagai es boba, di sini Ryuto pun baru sadar bahwa uangnya sudah mulai habis sehingga membuatnya tidak bisa membelikan hadiah ulang tahun kepada Runa. Namun tak disangka di sini Runa malah mengambil denah yang dibuat Ryuto dan menjadikan denah tersebut sebagai hadiah ulang tahunnya. Hal ini dikarenakan di sini Runa pun merasa bahwa denah tersebut merupakan benda berharga yang sengaja dibuat Ryuto sebagai bentuk cinta Ryuto kepada dirinya. Seketika itu Ryuto pun merasa sangat senang karena ia bisa membuat pacarnya merasa senang pada hari ulang tahunnya hari ini. Hari esok pun tiba. Ketika Ryuto baru saja tiba di sekolah, saat ini tiba-tiba ia mendengar sebuah rumor tak enak dari Runa, yang mana alasan Runa seringkali gonta-ganti pacar karena si cowok yang tidak betah dengan Runa yang selalu memeras dompet ketika mereka sedang jalan. Dan tak disangka rumor tersebut kini sudah mulai tersebar ke para murid di sekolah ini. Lantas ketika Ryuto sedang makan siang, tiba-tiba ia dihampiri Nikoru yang terlihat agak kesal. Dan karena tatapan Nikoru agak menyeramkan, sehingga membuat Ishii dan Ichi meninggalkan Ryuto di sana. Namun alasan sebenarnya Nikoru datang menemui Ryuto karena ia ingin membahas mengenai rumor yang tak enak dari Runa yang sejak tadi sedang dibicarakan oleh para murid. Yang mana di sini Nikoru merasa sangat kesal dengan orang yang menyebarkan rumor buruk tentang Runa. Hari esok pun tiba. Karena saat ini Maria lupa membawa buku, sehingga dengan terpaksa ia harus nebeng buku dengan Ryuto. Lalu ketika guru mereka tengah kembali ke kantor, di sini Maria mencoba meminta maaf kepada Ryuto karena ia dulu pernah menolak perasaan dari Ryuto, yang mana karena waktu itu dirinya masih sangatlah polos sehingga ia tidak paham tentang masalah percintaan. Lantas di sini tiba-tiba Maria seolah memberi kode kepada Ryuto bahwa dirinya bersedia untuk berpacaran dengan Ryuto. Namun seketika itu Ryuto pun menegaskan bahwa sebenarnya saat ini ia telah memiliki seorang pacar sehingga Ryuto tentu tidak bisa berpacaran dengan Maria. Lalu ketika Maria ingin tahu tentang siapakah pacar dari Ryuto, seketika itu Ryuto pun tidak ingin mengatakannya karena ia merasa akan mengingkari janjinya terhadap Runa. Namun tidak hanya itu saja, alasan lain Ryuto tidak mau memperlihatkan hubungannya dengan Runa karena ia khawatir Runa akan ditertawakan orang-orang sebab Runa berpacaran dengan dirinya yang merupakan pria culun di sekolah. Lalu ketika Ryuto sedang berjalan di koridor, di sini ia tak sengaja melihat Runa bersama pria lain yang sedang masuk ke kelas. Kemudian ketika Ryuto mendengar percakapan mereka, rupanya saat ini pria tersebut sedang menyatakan perasaannya kepada Runa. Namun karena Runa telah memiliki pacar, sehingga ia pun tentu menolak perasaan dari pria tersebut. Dan seolah tak terima, pria itu pun mencoba bertanya kepada Runa tentang sosok pria yang menjadi pacar dari Runa. Lantas di sini Runa pun menegaskan bahwa pria yang ia sukai saat ini merupakan pria culun namun baik hati kepada dirinya. Lalu seketika itu pria itu pun mengejek Runa karena Runa yang malah memilih berpacaran dengan seorang pria cupu. Lantas di sini Runa pun menegaskan bahwa dirinya tidak akan merasa malu jika kabar hubungannya dengan pacarnya tersebar di sekolah. Namun karena pacar Runa agak pemalu, sehingga Runa dengan senang hati menuruti permintaan pacarnya yang tidak ingin hubungan mereka tersebar. Seketika itu Ryuto yang mendengarnya pun merasa agak baper dengan apa yang dikatakan Runa barusan tersebut. Waktu jam pulang sekolah pun tiba.
Sebelum Ryuto pulang, saat ini ia diberi kabar oleh Maria mengenai rumor dari Runa yang sering memeras dompet milik pacarnya. Yang mana cerita tersebut Maria dapatkan dari salah satu mantan Runa yang juga merupakan teman dari Maria. Seketika itu, di sini Ryuto pun menyadari bahwa Maria lah yang menyebarkan rumor tak enak tentang Runa tanpa tahu betul tentang sosok dari Runa. Lantas karena Ryuto merasa kesal pacarnya sedang diejek, sehingga di sini ia pun menegaskan kepada Maria bahwa Runa bukanlah gadis jahat seperti yang dikatakan Maria. Dan sebagai bukti, akhirnya Ryuto pun mengatakan kepada Maria di dalam kelas bahwa dirinya merupakan pacar baru dari Runa saat ini. Semua murid yang ada di sana pun seketika itu merasa sangat terkejut dengan pernyataan tiba-tiba dari Ryuto tersebut. Oke, untuk pembahasan Kimi Zero episode ketiga cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.